Supriyanti, CGP Angkatan 6, Kabupaten Batak. Di sini saya akan mewawancarai seorang ibu kepala sekolah tentang cara mengambil keputusan yang mengandung dilema etika. Assalamualaikum Bu Indah. Ya, waalaikumsalam. Mengganggu waktunya sebentar nih, bisa Bu Indah? Oh iya, monggo, pripun. Sebetulnya dari kemarin mau ketemu Bu Indah, luar biasa sekali ya Bu Indah menjadi kepala sekolah di 2 lembaga. Yang pertama di TK kita ya Bu Indah ya, dan yang kedua mendapatkan tugas dari dinas Amanah tambahan. Iya, menjadi PLT di TK Negeri Wonotunggal. Iya. Gini Bu Indah, saya mendapatkan tugas CGP ini untuk wawancara ibu kepala sekolah. Apakah Bu Indah bersedia dan berkenan? Saya ganggu ya. Saya siap untuk diganggu. Iya. Langsung saja ya Bu Indah ya. Iya, Bu Desi. Yang pertama ini ada beberapa pertanyaan Bu Indah. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Indah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Indah? Oke. Kasus-kasus dilema. Cara mengidentifikasinya. Iya. Dari kalimatnya saja dilema, nggih. Dilema itu adalah sebuah pilihan yang sulit. Jadi kalau menurut saya kasus itu bisa diidentifikasi apabila ada 2 kasus yang terjadi dan semuanya itu sama-sama penting. Seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi dua-duanya itu benar semua gitu ya Bu ya. Iya, betul. Menjadikan dilema jadinya. Oke, kemudian Bu Indah selanjutnya, selama ini bagaimanakah Bu Indah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Yang sudah biasa saya lakukan di sini Bu Desi, Iya. saya selalu melakukan diskusi dengan warga sekolah, dengan guru, dengan staf itu ada TU, mungkin ada penjaga sekolah jika itu kasusnya juga berhubungan dengan kebersihan sekolah seperti itu dan keamanan gitu. Jadi biasanya saya selalu melakukan diskusi seperti itu. Berarti melalui diskusi bersama yang biasa di TK kita dilakukan itu ya Bu Indah. Iya. Oke Bu Indah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Indah lakukan selama ini? Nah, ya tadi saat ada suatu masalah ada kasus, saya berusaha untuk tadi kan setelah mengidentifikasi saya harus seperti apa, lalu saya kumpulkan teman-teman, saya ajak diskusi bareng, kita cari solusi, kita minta pendapat dari saya, pendapat dari guru-guru saya, dari staf juga TU seperti itu. Nah, dari pendapat-pendapat yang muncul, nah itu baru kita cari solusinya seperti itu. Oh iya. Kemudian Bu Indah, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Indah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, itu tadi setelah diskusi kan ada berbagai macam pendapat nih. Iya. Saya mengumpulkan berbagai pendapat itu. Setelah pendapat-pendapat dari beberapa orang itu muncul, lalu kita pilah-pilah lagi mana yang sekiranya itu terbaik untuk kasus yang sedang dihadapi, seperti itu. Kita ambil keputusan yang terbaik dari pendapat-pendapat tadi, seperti itu. Berarti itu tadi ya, melalui musyawarah dan diskusi dari bersama warga sekolah itu tadi. Iya. Kemudian Bu Indah,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah itu Tantangan Oke. Bunda, sebentar Bu Indah. Tantangan Tantangannya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya apa Bu Indah? tantangannya ya yang seperti biasa terjadi di sekolah kita Bu Desi ya. Ya. Kita sudah mengambil sebuah keputusan yang menurut kita adalah itu yang terbaik karena sudah melalui diskusi yang panjang Iya. juga. Dan Tapi- sudah disepakati tentunya ya. Iya, tapi kadang ada juga pihak-pihak yang merasa kok urung pas ke. Dirugikan. Kok seperti itu jane koyo ngene lah. Tantangannya justru di situ, Bu. Jadi bagaimana kita untuk meyakinkan Iya. pihak-pihak yang belum setuju dengan keputusan kita itu agar jadi setuju. Bisa bukan agar setuju juga sih, agar bisa memahami mengapa keputusan ini yang kita ambil seperti itu. Lalu selanjutnya selain memahami juga agar bisa mendukung keputusan yang sudah kita ambil secara musyawarah tadi. Iya. Seperti itu. Oke. Luar biasa sekali. Saya lanjut pertanyaan yang selanjutnya nih Bu Indah. Nah, Apakah Bu Indah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? jadwal. Iya. Kalau saya yang sudah sering saya lakukan ya, Iya. kalau jadwal khusus itu tidak ada. Jadwal khusus tidak Jadi ada. yang sudah saya lakukan ya, kalau ada masalah, ada sebuah kasus, saya langsung mencari solusi Iya. dengan saya kumpulkan teman-teman, kita ajak diskusi bareng seperti itu. Jadi kalau saya istilah spontan, Iya. spontan saat ada kasus seperti itu. Jadi tidak ada itu ya jadwal Bu ya, khusus. kondisional, Iya, betul. insidental seperti itu. Iya. Baik Bu Indah, yang selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Indah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah ya tadi adanya kita diskusi bareng ya, dengan musyawarah, teman-teman ya. karena biasanya kan kalau hanya solusi dari saya pribadi mungkin hanya menemukan 1-2 solusi, Iya. tapi saat kita duduk bareng jadi ada solusi-solusi yang lain. Nah di situ berarti adanya dukungan dari seluruh warga sekolah ya, Iya. untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Iya, berarti harus ada kerjasama, kolaborasi, Iya, dan kekompakan ya Bu Indah ya, betul. dari semua warga sekolah tadi. Ini pertanyaan terakhir ini Bu Indah. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Indah tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Indah petik dari pengalaman Bu Indah mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman. Ya. Yang pertama ya, setiap ada masalah itu harus kita hadapi. Ya. Dan tidak hanya dihadapi, tetapi harus kita cari solusi terbaik. Terbaik bukan hanya bagi saya secara pribadi, tapi terbaik bagi bersama nih. Tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, itu maksudnya seperti itu. Lalu yang kedua, mengandung nilai-nilai kebajikan seperti toleransi, dan juga keputusan yang kita ambil itu dapat dipertanggungjawabkan bersama, seperti itu Bu. Luar biasa sekali wawancara saya hari ini, dan saya terima kasih Bu Indah ya. Saya jadi tahu bagaimana cara mengambil keputusan dari seorang kepala sekolah yang luar biasa sekali menurut saya. Bu Indah di sini jadi panutan kami semua ya Ibu, dari teman-teman guru di TK Negeri Pembina Warga. Matur nuwun. bekerja sama. Iya. Matur nuwun Bu Indah Iya, atas monggo. waktunya yang diberikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur Hamidah.
selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Bu Nur Hamidah yang selama ini luar biasa sekali menjadi kepala sekolah di 2 lembaga ya, Bu Nur Hamidah ya. Yang pertama di TK Pembina Batang. TK Pembina Batang. TK Pembina Tulis sebenarnya definitif, terus TLT di TK Negeri Pembina Batang. Luar biasa, pasti tentunya pengalamannya juga banyak ya Bu ya. Masalahnya juga tentunya banyak Bu ya. Ya, masalahnya double. Lah ini Bu Nur, kedatangan saya di sini, ini saya mendapatkan tugas di CGP untuk wawancara Ibu Kepala Sekolah. Siap saya wawancara ya Bu? Siap, insya Allah. Gini Bu, Kalau bisa saya jawab. ya. Yang pertama Bu ya, selama ini bagaimanakah Bu Nur Hamidah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral itu? Selama ini ketika ada cara saya mengidentifikasinya, yaitu ketika ada satu permasalahan yang timbul dan ada dampaknya, nah itu saya mengidentifikasi mulai dari situ. Jadi bisa dibedakan Bu ya dari identifikasi itu, ini termasuk dilema etika atau tujuan moral nih kayak gitu ya Bu ya. Iya. Yang selanjutnya Bu, selama ini bagaimanakah Bu Nur Hamidah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya nih, ketika ada salah satu guru yang mengikuti PPG, ya, kegiatan PPG seperti yang kita ketahui kebanyakan dilaksanakan dari pagi hari sampai siang, sore bahkan. Sedangkan pada pagi hari ibu guru ini beliau harus mengajar, ya, karena sudah menjadi tugas dan kewajibannya. Nah, di sinilah timbul permasalahan, timbul sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Sedangkan dari saya melihat dari 2 sisi ini sama-sama bernilai baik, bernilai positif. PPG kepentingannya untuk meningkatkan kompetensi guru, ya. Terus sedangkan di sisi lain sebagai tugas beliau mengajar, itu kan kepentingannya tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak-anak. Iya Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan Bu selama ini? Selama ini dalam penyelesaiannya saya tidak bisa mengikat salah satu yang tetap. Saya mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa bagaimana caranya 2 hal tersebut harus berjalan gitu. Harus dapat berjalan dengan seimbang, PPG juga jalan dan pembelajaran di kelas juga jalan. Saya melakukan komunikasi dengan guru tersebut secara pribadi tentunya, ya. Jadi saya meminta bahwa guru ini harus bisa mengatur waktu. Ketika kegiatan PPG pagi hari, otomatis beliau tidak bisa masuk dalam kelas. Nah, itu penyelesaiannya adalah ketika dia meninggalkan kelas harus membuat memberikan kepada teman guru yang menggantikannya, menyiapkan perangkat pembelajaran itu yang harus benar-benar jelas, harus menyusun rencana pembelajaran dengan jelas sehingga guru yang menggantikan itu tidak bingung gitu. Intinya tidak ada yang dirugikan gitu ya Bu ya. Anak-anak tetap bisa belajar, kegiatan PPG juga bisa berjalan. Kemudian nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nur Hamidah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi Bu, yang guru sedang PPG itu? Hal-hal efektif tentu saya harus melihat dari 2 sisi, tidak boleh langsung mengambil keputusan secara sepihak, tidak. Saya tetap harus mengutamakan kepentingan anak, ya. Karena dari sini tugas utama ibu guru tersebut, beliau ini adalah sebagai guru yang utamanya memberikan layanan pendidikan kepada anak. Jadi saya tetap menekankan kebutuhan anak untuk belajar harus terpenuhi dari situ. Oke, selanjutnya ya Bu,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus seperti tadi Bu? Tantangannya ini apa? Tantangannya itu karena ini sebuah dilema Iya. sebenarnya, sama-sama bagus. Iya. PPG juga bagus untuk pengembangan kompetensi guru, untuk peningkatan kesejahteraan, tapi di satu sisi harus terpenuhi ini kegiatan belajar anak. Tantangannya kadang kan menimbulkan rasa tidak enak di antara rekan sejawat. Kita perlu merangkul semuanya, kita memberikan penjelasan kepada mereka bahwa sama-sama penting dilakukan. Ya, itu termasuk tantangan Bu ya. Betul. Ini Bu, apakah Bu Nur Hamidah ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal Bu? Apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tadi? Ketika ada kasus-kasus yang muncul secara insidental atau komisional, saya akan mengadakan briefing dengan teman-teman guru. Tapi untuk briefing secara terjadwal itu saya mengadakan setiap 1 bulan sekali. Tentu dalam 1 bulan itu saya akan merangkum apa saja yang akan saya bahas. Ya. Berarti ada Bu ya jadwalnya ya untuk pembinaan guru-guru di sini. Oke. Ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nur Hamidah dalam pengambilan keputusan dalam kasus tadi Bu? Ya, dalam pengambilan keputusan tentu saya tidak bisa berdasarkan keputusan sendiri ya. Ya. Saya tetap meminta pendapat dari rekan-rekan sejawat lainnya sebagai bahan pertimbangan saya dalam pengambilan keputusan. Dari beberapa orang dengan berbagai karakter kan akan muncul jawaban yang bermacam-macam, saran dan yang bermacam-macam. Saya tarik benang merahnya, nanti itu sebagai dasar pengambilan keputusan. Oh gitu, berarti tetap ada musyawarah Bu ya. Kemudian Bu ya, ini yang terakhir, pembelajaran apa yang dapat Bu Nur Hamidah petik dari pengalaman Bu Nur Hamidah mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal ini yang saya pelajari adalah bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan 2 sisi, tidak boleh dari satu sisi saja. Kita harus yang utama adalah mengutamakan kepentingan anak. Ya. Kita harus memihak kepada anak dalam pengambilan keputusan. Berarti tetap Bu ya, tetap yang terutama itu berpihak kepada anak Bu ya, dan keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Ya, terima kasih sekali ini Bu Nur Hamidah. Saya mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin Bu Nur Hamidah dapat dilanjutkan lagi kegiatannya setelah ini. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.